Kata-kata Gunanwan jatuh, dan telapak tangannya mengguncang ruang dan waktu langit dan bumi. Saat ini, seluruh bumi dihembuskan oleh hembusan angin. Ribuan prajurit menghilang. Gunung dan sungainya datar, dan tidak ada orang yang berdiri di sana. Gunanwan, bukan, Gu Beichen, Dewa King Qiao, Gu Beichen, pergi sepenuhnya. Saat ini, hanya Mu Qingyu dan Di Ming yang berdiri di sini. Mu Qingyu, tanpa diduga, kamu bersembunyi begitu dalam. Kaisar Ming mencibir dan berkata, Ye Xiaoyao bisa menjadi Kaisar Dewa. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan Kaisar Dewa Kaca. Di antara klan Ye, mereka bisa menjadi keluarga penguasa dunia Changlan. Pada tahun-tahun itu, mereka juga berkontribusi pada kontribusi Ye Liuli. Dan apa hubungan antara kamu, Mu Qingyu, dan Mu Xiaotian itu? Nada bicara Kaisar Ming muram. Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia memandang Kaisar Ming, meliriknya, dan berkata dengan malas, saya ingin kamu mengurusnya. Kamu, Mu Qingyu memandang Kaisar Ming dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Mu Xiaotian adalah orang pertama di bawah Kaisar Ilahi kuno ke-18 di masa banjir dan kelaparan. Dia dihormati sebagai Mu Wutian dan Mu 19. Dia peringkat 19 di dunia langit dan bumi. Lagi pula, penggembala Xiaotian adalah nenek moyang penggembala di dunia manusia kita, yaitu nenek moyang saya. Oleh karena itu, saya tidak mendapat dukungan dari Li Chanlan dan Ye Liuli. Bakat saya adalah menunggu dan membuang Anda di jalan. Ini adalah kekuatan darah leluhurku. Tidakkah kamu selalu bertanya-tanya dari mana asalku? Sekarang kamu tahu, Ye Xiaoyao dan kamu Yuxi adalah keturunan Ye Liuli, jadi istriku bisa memurnikan darahnya. Ketika Mu Qingyu mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Kaisar Mingmu adalah anjing orang lain setiap hari. Dia membantu dewa-dewa kuno itu, mengendalikan Changlan, dan menunggu Li Chanlan pulih dan membunuhmu. Tidak ada yang akan melindungimu saat itu. Aku berbeda. Bahkan jika Li Chanlan tidak melindungiku dan Ye Liuli tidak melindungiku, setidaknya leluhurku Mu Xiaotian akan melindungiku. Mu Qingyu memandang Di Ming dan berkata sambil mencibir, apakah kamu marah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu membunuh Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao, dan putraku dapat dibunuh olehmu? Kali ini, bahkan jika Li Chanlan tidak melindungi dan Ye Liuli tidak melindungi, leluhur keluarga gembalaku juga akan melindungi. Pada saat itu, bahkan jika putraku meninggal, Kaisar Mingmu akan menunggu untuk mati. Kata-kata Mu Qingyu jatuh, menggoyangkan lengan bajunya dan berbalik. Suara Kaisar Ming terdengar pada saat ini dan berkata dengan dingin, omong kosong, apakah menurutmu aku adalah anak berusia 3 tahun? Bahkan jika Mu Xiaotian adalah leluhur dari keluarga gembalamu, pada level mereka, dia akan mempertimbangkan keluarga, kasih sayang dan bosan dengan kasih sayang. Sosok kepergian Mu Qingyu terdengar saat ini. Percaya atau tidak, aku tidak membiarkanmu mempercayainya. Di antara ejekan Mu Qingyu, sosok itu benar-benar menghilang. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri di antara langit dan bumi yang luas, wajahnya muram dan mengerikan, dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, Gu Beichen memimpin anak-anak Gu pergi sepenuhnya dan menghilang. Dunia yang luas ini adalah kandang bagi banyak dewa dan kaisar kuno, tetapi tampaknya mereka tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Pada saat ini, Gu Beichen melihat ruang dan waktu tanpa akhir di antara bintang-bintang. Berapa tahun? Gumam Gu Beichen, patriark, lebih dari 110 juta tahun. Seorang pria di sisinya membungkuk. Gu Beichen tampak redup dan menghela nafas, sudah lama sekali. Yuer sudah lama meninggalkanku. Di mana Qing Yan? Bolehkah aku mendengar kabar darinya? Mendengar ini, seorang pria di sampingnya menggelengkan kepalanya. Gu Beichen berkata lagi, selanjutnya, di tanah dunia kuno King Qiao, semua anak-anak Gu dan keluarga afiliasinya mencoba yang terbaik untuk menemukan Qing Yan. Aku, Putri Gu Beichen, akan menemukannya selama dia belum mati. Ya, titik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Tidak ada yang bisa mencapai level itu di dunia Changlan ini kecuali Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Di saat yang sama, sisi lain, Mu Yun dan Xie Qing telah mengalami garis depan hidup dan mati dan pergi dengan selamat dari ujung dunia. Saat ini, Mu Yun muncul di surga pertama. Gunung Yan Huang.
Apa yang terjadi di dunia pada hari pertama dimulai di sini dan berakhir di sini. Tapi Muyun mengerti bahwa ini hanya akhir sementara. Di masa depan, dia akan tetap datang ke surga pertama. Pada saat itu akan menjadi hari perang dengan Istana Xingshen. Xie Qing tidak melarikan diri bersama Muyun. Ketika bencana datang, mereka melarikan diri. Ini juga merupakan pemahaman diam-diam antara Muyun dan Xie Qing selama bertahun-tahun. Tapi Muyun juga tahu bahwa jika dia bisa pergi dari sana dengan selamat, Xie Qing akan baik-baik saja. Dia akan kembali ke kerajaan naga dari surga pertama. Begitu dia mencapai kerajaan naga, akan ada dua keluarga naga, naga api penyucian dan naga hitam jurang, ditambah naga tulang taichu, naga pengguncang laut, dan naga taigu. Tiga ras Yanlong saling membantu, dan naga emas bercakar 5 dan Tianlong yang berwarna-warni 2 balapan juga bersahabat. Xie Qing tidak akan mendapat masalah di alam naga. Muyun melihat keempat sisi langit dan bumi, tampak sedikit terkejut, hatinya tergerak, dan sosoknya pergi dari sini. Dawu Jie, tanah kerajaan naga adalah salah satu dari 81 alam, dan alam militer besar tidak kuat di 81 alam ini, tetapi tidak berada di bawah. Muyun datang ke dunia Dawu lagi. Dia berpikir untuk mencapai dunia surga pertama dan bertemu Wu Xinyao. Saat itu, dia baru saja melebur ke surga. Kami berjalan melewati seluruh wilayah dan akhirnya sampai di kota Chengwu. Inilah akar dari keluarga seni bela diri. Berdiri tinggi di atas langit, Muyun tampak sedikit tenang. Ketika angka itu berangsur-angsur turun, Muyun melihat terjadi kekacauan di sekitar kediaman keluarga Wu di kota Dawu. Muyun mengangkat alisnya dan sosoknya perlahan turun. Saat ini, di keluarga Wu, Wu Boyi dan Wu Yangkun, dua tokoh terkemuka, gelisah dan berwajah muram. Di ruang tamu, sekelompok seniman bela diri dari keluarga seni bela diri berkumpul. Ayah, Wu Yuanhan, yang mengenakan kemeja panjang, berkata pada saat ini, Istana Xingshen sedang marah, kami tidak sabar untuk mati. Di sisi Wu Yuanhan adalah saudara perempuannya Wu Xinyao. Pada saat ini, wajah Wu Yangkun merosot dan berkata, pesan untuk keluarga naga tulang taichu telah berlalu, tetapi hingga saat ini, belum ada kabar. Wu Yuanhan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi di klan naga tulang taichu. Meskipun saudara perempuan saya bertunangan dengan Long Taixuan, Long Taixuan tidak memiliki status tinggi di klan naga tulang taichu. Kami tidak bisa menempatkan semua harapan kita padanya. Tetapi sekarang, di mana kita bisa melarikan diri? Sebagai patriark, Wu Boyi berkata tanpa daya, seluruh surga pertama, semua susunan transmisi, dikendalikan oleh Xing Shengong. Kami tidak dapat melarikan diri. Untuk sesaat, kediaman keluarga Wu diselimuti kesedihan. 100 tahun yang lalu, Gunung Yanhuang tiba-tiba berada dalam kekacauan, dan seluruh gunung hampir tidak berbentuk sama sekali. Sejak saat itu, Istana Xingshen mulai membersihkan kekuatan keluarga di semua bidang surga. Pertama, menyerah, hidup, tidak, mati. Dalam 100 tahun terakhir, ada lebih dari 10 batas di 81 batas, dan klan keluarga telah diratakan dengan tanah. Sekarang, saya akhirnya sampai di keluarga Wu di dunia Dawu. Awalnya mengira kuil Xingshen akan takut dengan hubungan antara keluarga Wu dan keluarga naga tulang taichu dan tidak akan menyerang keluarga Wu. Tapi siapa tahu, mereka tetap datang terlebih lagi. Selama hampir 100 tahun, kerajaan naga tidak mengetahui apa itu tubuh Dharma. Wu Jiao yang bertanggung jawab untuk menghubungi keluarga naga tulang taichu tidak dapat menghubungi. Akhir-akhir ini mereka sering mengirimkan orang untuk menginformasikan kepada publik, namun selalu tidak ada balasan. Wu Xinyao berdiri di tengah kerumunan dengan wajah sedih. Berapa panjang Taixuan? Pada awalnya, di wilayah rahasia istana Kaisar Chang, orang-orang kuat yang menyegel surga dan bahkan Kaisar setengah langkah muncul. Pencapaian kultivasi tertinggi keluarga Wu hanyalah 4 tingkat penyegelan surga dan mereka tidak berani tinggal, jadi mereka pergi. Belakangan, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Dharma. Long Taixuan diabaikan. Akankah kali ini, keluarga Wu di dunia persilatan besar memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga naga tulang taichu, dan Wu Xinyao bertunangan dengan Long Taixuan. Dia sangat menyukai Long Taixuan, meskipun dia tidak begitu menonjol. Namun selama bertahun-tahun, Wu Xinyao banyak bertanya, tetapi tidak ada kabar. Selain itu, surga pertama benar-benar kacau, dan tidak ada cara untuk mengetahui beritanya. Artinya, gedung Furong dan keluarga Jiang di dunia 6 raja dipindahkan seluruhnya,
sementara dunia lain, yang menjadi subjek penyerahan, dihancurkan. Sekarang, di surga pertama, hanya ada satu-satunya penguasa istana Xingchen. Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga. Saat ini, di luar aula, beberapa anak dari keluarga Wu datang, tampak bingung dan berkata, Wei Wenbai dan Zhang Boyun telah membawa orang lagi. Keluarga Wei, Zhang Jia, ini adalah keluarga kedua dari 3 keluarga di dunia nebula. Wei Wenbai dan Zhang Boyun adalah tangan kanan Kaisar Wengsuan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menyapu bersih surga pertama melawan seni bela diri Xingshengong, dan mereka menjadi pusat perhatian. Sial, ini keterlaluan. Wu Boyi mengepalkan tangannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, di dalam dan di luar kediaman keluarga Wu, suara surgawi yang cemerlang terdengar saat ini. Wu Boyi, 10 hari telah berlalu. Sudahkah kamu memutuskan apakah akan berlindung di istana Xingchen atau binasa? Saat suara itu terdengar, di luar rumah Wu, 100 meter di udara, sosok Tao melayang. Sekilas, ada ratusan orang kuat di surga, yang masing-masing galak dan menunjukkan peluang membunuh mereka. Wu Boyi, Wu Yangkun dan lainnya muncul satu demi satu saat ini. Menatap dua sosok pemimpin di udara, Wu Boyi berkata, Wei Wenbai dan Zhang Boyun, mengapa terlalu memaksa orang? Keluarga Wu kami memiliki aliansi dengan keluarga naga tulang Taichu. Apakah kami benar-benar harus memaksa kami? Kejedi, begitu ucapan ini keluar, Zhang Boyun mencibir, pernikahan. Karena kamu sudah menikah maka kamu terpaksa menikah. Jika Tuan Dixing tidak menjunjung tinggi postur Kaisar Langit Pertama, dia tidak akan membiarkanmu menyerah, tapi langsung hancurkan keluarga seni bela dirimu. Petik 2. Aku akan bertanya lagi, berlindung di Istana Bintang, atau mati. Begitu ucapan ini keluar, roh pembunuh pecah, dan semua orang tampak berbeda di dalam dan di luar, seluruh kediaman keluarga Wu. Xingshengong, aku benar-benar marah kali ini. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Setelah membelot, keluarga Wu bersekutu dengan keluarga naga tulang Taichu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada Taichu keluarga naga tulang? Jika mereka dibalas oleh klan naga tulang Taichu, keluarga Wu akan hancur total. Kedua belah pihak mati. Wu Boyi berteriak saat ini, kalau begitu, kuil Xingchen mungkin menghancurkan keluarga Wu kita. Mari kita lihat apakah keluarga naga tulang Taichu akan menyelesaikan masalah dengan kuil Xingchen Anda. Wei Wenbai mencibir saat ini dan berkata, kuil bintang tidak akan takut pada keluarga naga tulang Taichu. Ini konyol. Karena aku ingin mati, aku benar-benar berpikir aku tidak berani. Kata-kata Wei Wenbai jatuh dan telapak tangannya terkepal. Roh pembunuhnya membubung ke udara. Bau teror muncul saat ini. Boom! Di saat naik, raungan yang memekakkan telinga terdengar pada saat ini. Wei Wenbai langsung bertepuk tangan, dan nafas yang mengerikan ditransmisikan dalam sekejap. Semua orang di keluarga Wu benar-benar mengubah wajah mereka. Tetapi pada saat ini, antara langit dan bumi, kekuatan sedikit gemetar, cetakan telapak tangan runtuh saat ini, dan semua penindasan yang mengerikan lenyap sepenuhnya. Wei Wenbo, apakah kamu juga pantas mendapatkan kursi ini? Sebuah suara terdengar pada saat ini. Siapa? Wajah Wei Wenbai dan Zhang Boyun berubah ketika mereka naik. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, sesosok muncul di loteng keluarga Wu. Mengenakan tinta, dia tinggi dan lurus dengan temperamen dingin. Pada saat ini, matanya menatap Zhang Boyun dan Wei Wenbai dengan sedikit kejahatan dan perbedaan, dan berkata sambil mencibir, saya masih ingat bahwa Ling Sun dibunuh hari itu. Kalian berdua mengambil nyawa kalian, tapi sekarang kalian akan berada di sana. Sebelum pertunjukan, saat ini, mereka melihat sosok itu dan menjadi pucat. Muyun, Muyun. Selama waktu asrama, banyak seniman bela diri di sekitar Istana Bintang saling memandang. Muyun, bunuh Muyun yang membunuh pemimpin Istana Gunung Sunyuan. Menarik. Hampir seketika, Zhang Boyun meminumnya. Saat ini, kerumunan itu bubar satu demi satu. Pertama kali saya melihat Muyun, semua orang tahu harus lari. Kemana? Saat ini, Muyun melambaikan tangannya dan pedang ilahi Tiankue keluar pada saat ini. Saat boarding, bau teror menyeruak. Suara gemuruh terus berdering. Tekanan mengerikan itu beberapa kali lebih kuat dari Zhang Boyun dan Wei Wenbai sekarang. Bang-bang, seorang pria kuat yang mendominasi lingkungan meledak, dan Zhang Boyun serta Wei Wenbai ketakutan saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat bergerak saat ini.
Muyun, kamu berani muncul di surga pertama. Tuan Dixing akan membunuhmu. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, dia bukan kaisar ilahi, dia tahu segalanya. Pada saat ini, telapak tangan Muyun dicakar, dan dua sosok terserap. Wei Wenbai dan Zhang Boyun sangat terkejut. Bagaimana Muyun menjadi begitu kuat? Apakah kamu sudah mencapai 10 besar Feng Tianjing? Wei Wenbai berkata dengan ngeri. Ya, Muyun tersenyum dan berkata, awalnya, Xizong merasa seperti ini, jadi kamu benar-benar lemah di tahun-tahun itu. Bang bang, sepatah kata jatuh, dan kedua sosok itu langsung dihancurkan oleh Muyun. Di tangan Muyun, tidak ada perlawanan dan dia mati mendadak. Pada saat ini, semua orang di keluarga seni bela diri benar-benar ketakutan dan bodoh. Wu Xinyao melihat sosok itu dan tercengang. Sampai sosok Muyun jatuh dan mendatangi Wu Xinyao dan yang lainnya. Kamu telah disegel selama 10 hari. Wu Xinyao tampak tercengang. Yah, itu kebetulan, kata Muyun sambil tersenyum. Namun, Long Taixuan juga telah meningkat pesat, dan telah menjadi pangeran dari keluarga naga tulang Taichu. Aku khawatir kamu akan menjadi seorang putri. Wu Xinyao tercengang. Bagaimana mungkin? Klan naga tulang Taichu, selain putra mahkota, ada beberapa saudara laki-laki dan perempuan di Taixuan Panjang. Bagaimana mungkin kita tidak mengubahnya? Apa yang terjadi tahun-tahun ini? Namun, yang mengejutkan Wu Xinyao adalah kekuatan Muyun. Saat itu, Muyun baru saja meluluhkan surga. Dalam sekejap mata, dia sekarang memiliki 6 tingkat surga yang meleleh, tetapi Muyun telah mencapai 10 tingkat Feng Tian. Kesenjangannya semakin besar. Pada saat ini, Muyun mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, anak itu, ini dia. Saat kata-kata Muyun jatuh, suara hentakan udara terdengar di tepi langit yang jauh. Dari jauh ke dekat, bau busuk menyebar saat Iniat angin menderu, hanya terlihat ratusan bayangan naga melayang di sekitar istana terbang di tengahnya, menginjak angin dan ombak. Saat ini, mereka datang satu demi satu dengan kekuatan tertinggi. Nah, bayangan naga itu berubah menjadi sosok satu demi satu. Xinyao, pada saat ini, sebuah suara terdengar pada saat ini. Hanya sesosok tubuh yang jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Mengenakan jubah perak muda, dia menunjukkan bayangan naga yang terlihat seperti aslinya. Dia memakai mahkota bulu dan sepatu bot, dengan bantalan yang luar biasa. Tidak lama Taixuan, siapa itu? Taixuan, melihat pria itu, Wu Xinyao tertegun sejenak. Long Taixuan memberinya perasaan bahwa temperamennya telah berubah, dan napasnya penuh dan kuat. Melihat Wu Xinyao saat ini, Long Taixuan melangkah maju dan memeluk Wu Xinyao. Dia berkata dengan gembira, maaf, saya terlambat. Ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dalam keluarga. Saya benar-benar minta maaf. Aku ingin menjemputmu saat aku di sini, tapi ayahku memintaku melakukan ini dan itu sepanjang hari. Aku tidak bisa menghindarinya. Saat aku mendapat kabar kali ini, aku langsung datang. Kali ini, antara Long Taixuan dan Wu Xinyao, bayangan indah muncul di samping Muyun. Saudaramu, Long Fuling juga cukup terkejut melihat Muyun. Naga dan Ling yang sekarang diukir adalah putri pertama dari tulang naga. Mereka sangat menyukai naga panjang dan bulu putih. Tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan Long Taixuan, sang pangeran, dimarahi sepanjang hari. Ini juga yang mulia putri yang membantu menjelaskan. Di mana Xie King? Long Fuling memandang Muyun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia seharusnya baru saja kembali ke alam naga. Mungkin kamu bisa pergi ke keluarga naga api penyucian atau kelompok naga hitam jurang maut untuk menemukannya. Mata Long Fuling berbinar saat mendengar ini. Kamu baik-baik saja, itu bagus. Perut Muyun Fei. Xie King seharusnya baik-baik saja, itu bagus. Long Fuling memiliki keindahan dan temperamen yang luar biasa seperti air kembang sepatu. Sekarang sangat berbeda dengan aslinya. Itu benar-benar bunga yang dimasukkan ke dalam kotoran naga. Ya, Xie King adalah kotoran naga. Pada saat ini, Long Taixuan dan Wu Xinyao saling bertukar salam. Mereka mendatangi Muyun dan membungkuk dan berkata, terima kasih, saudaramu. Putramu telah menjadi pangeran dan melupakan kekasihnya. Muyun bercanda. Long Taixuan buru-buru menjelaskan, tidak, ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dalam keluarga. Ayahku mengajakku melihat ini dan itu setiap hari. Aku bersujud setiap hari. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Mendengar ini,
Mu Yun memandang Wu Xinyao di satu sisi, tersenyum dan berkata, kamu bantuan internal yang berbudi luhur, tidak bisakah kamu membantu kamu menghadapinya? Ya, Long Taixuan memandang Mu Yun dan berkata lagi, saudaramu, bisakah kamu berbicara dengan ayahmu dan membujuk ayahku? Ada apa? Long Taixuan berbisik, ayahku harus mengizinkanku menikah. Aku hanya ingin menikahi Xinyao, tapi ayahku harus mengizinkanku menikah 9 kali lagi. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanku menikahi Xinyao. Kenapa ini? Long Taixuan berkata dengan sedih, ayahku berkata bahwa kamu memiliki 9 istri. Aku harus menikah setidaknya 10, tapi aku benar-benar tidak ingin. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Di mana ini? Perbandingan hati Long Baiyu telah dibandingkan dengan putranya. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan mengatakannya. Terima kasih. Long Taixuan segera berkata, keluarga Wu tidak bisa tinggal di dunia Wu yang agung. Sekarang istana Xingshen sudah gila dan dengan ceroboh mencaplok para pembangkang di surga pertama. Banyak keluarga yang terkait dengan keluarga naga telah dicabut. Saya akan pergi ke sana, membawa keluarga Wu ke dunia naga. Saudaramu, maukah kamu kembali ke kerajaan naga bersama kami? Aku tidak akan pergi. Aku akan pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao. Kalau begitu berhati-hatilah. Oke, Mu Yun kemudian berkata, bahwa mereka pergi dengan cepat. Zhang Boyun dan Wei Wenbai sudah mati. Saya khawatir kita akan segera mendapat kabar dari istana Xingshen. Ya, saat ini, keluarga Wu bergegas membersihkan. Wu Xinyao mendatangi Mu Yun dan berkata, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Mu Yun berkata sambil tersenyum, penglihatanmu yang baguslah yang menangkap Long Taixuan, tapi itu bukan penghargaanku. Wu Xinyao tersenyum. Keluarga Wu pergi bersama orang-orang naga tulang Taichu, dan Mu Yun juga menyaksikan sosok Tao itu menghilang. Bahkan jika Kaisar Xing gila, dia tidak akan cukup gila untuk membunuh Pangeran Naga. Terlebih lagi, berapa lama Baiyu bisa membahayakan putra satu-satunya? Dia tidak perlu khawatir. Kini, hari pertama penuh dengan kekacauan. Orang-orang di istana Xingshen ada di mana-mana. 81 lingkaran, yang dulunya independen, kini dikuasai oleh istana Xingshen. Mu Yun juga pergi ke lingkaran bulan untuk mencari Li Chengguang dan Lang Huan. Tapi di dalam batas Liu Yue, keluarga Li dan keluarga Serigala Dewa Bulan Darah semuanya hilang. Setelah bertanya, Mu Yun tahu bahwa keluarga Li dan keluarga Serigala Dewa Bulan Darah dibawa pergi oleh keluarga Jiang dan Gedung Furong. Mu Yun tinggal di surga pertama selama beberapa bulan untuk menanyakan tentang Gu Nanwan dan Li Xiwen, tetapi tidak ada kabar. Ini juga membuat hati Mu Yun hampa. Ada bahaya besar di dunia rahasia Istana Changdi. Apalagi di belakang, terlalu banyak orang berkuasa yang mendominasi wilayah. Gu Nanwan telah menyegel 5 tingkat surga dan Li Xiwen telah menyegel 2 tingkat surga. Sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya tidak dapat menemukan 2 orang hingga saat ini. Kemungkinan besar, ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Mu Yun juga cukup tertekan. Li Xiwen dan Gu Nanwan adalah teman yang sangat dia kenal setelah dia mencapai surga pertama. Mu Yun menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. Pada hari ini, hari pertama, di pegunungan. Mu Yun menyalakan api unggun dan memanggang sepotong kaki binatang. Aromanya pecah dan menyebar. Di malam hari, suasana hening. Mu Yun duduk di atas batu biru, mengambil teko anggur di dekatnya, meminum seteguk minuman keras dan bernapas. Perlahan, Mu Yun menuangkan minuman keras dan menumpahkannya ke tanah. Dia mengangkat teko anggur dan perlahan berkata kepada bulan yang cerah, Xiwen, Anhui Selatan, aku minta maaf padamu. Aku tidak mengajakmu keluar. Kuharap kamu bisa beristirahat dengan tenang. Orang tidak mati. Anggur jenis apa yang kamu taruh di sini untuk memberi penghormatan kepada orang-orang dan mengutuk mereka atas kematian? Suara santai terdengar saat ini. Mendengar suaranya, Mu Yun sedikit terkejut. Dia memandang pria berjubah biru, dengan rambut panjang diikat dan terlihat santai. Dia berdiri dengan tangan ke bawah dan menatapnya. Ayah, melihat pria itu, Mu Yun tercengang. Kenapa kamu ada di sini? Dari mulut Long Taixuan, Mu Yun juga mengetahui apa yang terjadi di luar gunung Yanhuang 100 tahun yang lalu. Ini adalah surga pertama. Mendengar ini, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, anakmu berani tinggal di sini selama beberapa bulan setelah kamu memberikan 10 tingkat surga. Aku adalah kaisar ilahi yang hebat.
Mengapa kamu tidak berani? Apakah Kaisar Sing masih dapat menemukannya? Saya, mendengar ini, Mu Yun tertegun dan segera berkata, ini juga. Tidak, Mu Yun tiba-tiba berkata, di mana Kaisar Ming? Kamu muncul di sini. Jika Kaisar Ming pergi ke surga ke-9 dan reruntuhan suci Xiaoyao, bukankah mereka dalam bahaya? Jangan khawatir, aku mengawasinya. Pada saat ini, Mu Qingyu mendatangi Mu Yun, duduk, mengambil teko anggur di samping Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya keluar dari istana Kaisar Chang. Saya tidak pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao, kembali ke surga ke-7, apalagi kembali ke surga ke-9, dan minum anggur lembab sendirian di sini. Punya sesuatu dalam pikiranmu. Mu Yun berkata, Gunanwan dan Li Xiuwen. Mereka berdua baik-baik saja. Jangan khawatir. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bertemu lagi di masa depan. Jangan terlalu banyak berpikir. Benar-benar. Ya, Mu Qingyu memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa, untuk apa aku menipumu? Mu Yun memandang ayahnya dan berkata, Ayah, aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Bagaimana kamu bisa datang untuk melihat? Aku kali ini bukan untuk melihatmu hampir mencapai ranah Kaisar setengah langkah, jadi aku khawatir kamu salah jalan. Ambil jalan yang salah. Apa cara yang salah? Mu Qingyu menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, ini jauh lebih kuat. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan belati, memotong sepotong daging panggang dan menyerahkannya kepada ayahnya. Mu Qingyu mengambilnya, memakannya, tersenyum dan berkata, rasanya enak, tapi itu jauh lebih buruk daripada keahlian ayahmu. Baiklah, hahaha, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, anak baik, ayah, ceritakan tentang masa laluku. Mu Yun tampak cerah ketika mendengar ini. Di matanya, ayahnya terlalu misterius. Misterinya sedikit mengerikan. Selama jutaan tahun terakhir, dunia Changlan telah muncul dari seorang tokoh terkemuka di masa lalu dan disukai oleh keluarga Ye, hingga kaisar manusia yang kemudian terkenal di dunia Changlan, dan kemudian menjadi kaisar Dewa Qingyu saat ini. Ayah sendiri adalah seorang legenda. Pada saat ini, Mu Qingyu mengambil teko anggur dan tersenyum. Matanya berbinar, terlihat sangat cerah dan memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ayah dan anak duduk dan berbicara sambil bertatap muka. Sebenarnya, aku sangat mirip dengan kehidupan terakhirmu. Aku lahir di keluarga kecil. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menyela, tidak, ayah, bukankah kamu anak seorang gembala? Dengarkan aku. Baiklah. Pada saat ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, jika aku adalah anak penggembala, sudah berapa tahun penggembala itu hanya ada di dunia manusia, dan sudah berapa tahun aku berada di dunia Changlan. Mu Qingyu berbicara perlahan. Saya juga lahir di Kekaisaran Nanyun dan kota Beiyun, tapi itu sudah lama sekali. Saya masih kecil sebagai penggembala. Awalnya, saya menunjukkan bakat yang kuat. Jalan kultivasi mulus dan tidak ada habisnya. Kemudian, aku keluar dari Kekaisaran, keluar dari dunia kuning kecil, keluar dari dunia peri, keluar dari dunia manusia, dan masuk ke dunia Changlan. Butuh waktu kurang dari 100.000 tahun untuk mengenal ibumu. Saat itu, aku masih sedikit terkenal di dunia Changlan. Setelah memasuki wilayah dominan, aku bertemu ibumu di wilayah rahasia. Saat itu, dia adalah seorang putri dari keluarga Ye, dengan bakat yang kuat dan anak-anak yang luar biasa dari berbagai keluarga, berafiliasi dengan keluarga Ye, yaitu. Sekarang, beberapa kepala dari 6 keluarga dan pejabat tingkat tinggi itu tertarik untuk mengejar ibumu. Petik 2. Pertama kali aku melihat ibumu, aku sekarat. Ibumu menyelamatkanku sekali. Saat itu waktu, aku hanya merasa tidak ada wanita di dunia ini yang akan menghantuiku lebih dari dia. Mu Yun mendengarkan dengan tenang. Jadi nanti, aku tahu ibumu berasal dari keluarga Ye, jadi aku bergabung dengan keluarga Ye. Aku berkata, aku punya bakat yang bagus dan menonjol. Waktunya cepat. Aku mendapat perhatian Ye Xiaoyao dan cinta ibumu. Saya sangat senang. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, pada saat itu, saya bukanlah seorang kaisar manusia, hanya seorang penguasa surga, tetapi kemudian, semakin banyak yang saya ketahui, semakin saya memahami bahwa semua yang saya miliki, semua yang kudapat, bukanlah hadiah, melainkan buatan manusia. Pertama kali aku mengetahuinya, itu dari Li Changlan. Dewa Changlan, Kaisar Li Changlan.
Ya, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, saya telah mengunjungi dan melihat banyak reruntuhan gurun. Saya melihat penampakan gurun di masa kejayaannya dan belajar tentang tokoh-tokoh kuat di periode gurun. Tetapi berulang kali di gurun situs bersejarah, saya mendapat warisan Li Changlan. Li Changlan sudah mati. Tidak, dia tidak melakukannya. Mu Qingyu berkata dengan tegas, dia tidak akan mati. Warisan yang saya dapat tidak semuanya, tetapi apa yang Li Changlan persiapkan dan berikan kepada saya. Sampai saat itu, saya tidak tahu bahwa saya tidak diberikan oleh Tuhan. Kemudian, saya menjadi kaisar manusia dan andalan keluarga Ye. Tangan kanan Ye Xiaoyao dan Zulong, saya terus menjelajahi banjir dan kelaparan, dan akhirnya bertekad. Dengan bangkitnya klan Ye, kamu Xiaoyao bisa menjadi kaisar dewa, yang tidak dapat dipisahkan dari kamu Liuli, salah satu dari 18 kaisar dewa kuno di masa lalu. Meski saya bukan keturunan, tapi hubungan saya dekat. Sampai saat ini saya tidak tahu. Ketika Ye Xiaoyao dan Zulong meninggal, saya menjadi kaisar dewa. Ini juga merupakan bantuan dari kaisar dewa Ye Liuli, dia mengkultivasi Ye Xiaoyao, tapi kamu Xiaoyao memecahkan situasi dengan kematian, jadi dia menatapku. Bantu aku menjadi Tuhan. Petik 2. Mu Qingyu kemudian berkata, jadi, aku punya dua sisi kemauan, yang satu adalah Li Changlan dan yang lainnya adalah Ye Liuli. Tapi pada akhirnya, saya tidak tahu kalau saya sebenarnya diwakili oleh kemauan ketiga pihak. Ketika Mu Qingyu mengatakan ini, dia menyesap anggur, memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, kata-kata selanjutnya akan membuatmu mengerti apa yang terjadi. Setelah aku menjadi kaisar, aku melahirkanmu bersama ibumu. Sejujurnya, di level kami dapat mengontrol apakah akan memiliki anak atau tidak, tetapi kamu muncul begitu saja. Tidak bisa membunuh Xiao Qiang. Mu Yun bercanda di dalam hatinya. Penampilanmu membuatku bingung dan bingung. Pada saat ini, Mu Qingyu berkata dengan serius, saya pikir tanpa keberadaan Anda, Ye Xiaoyao dan Zhu sudah lama mati. Saya bisa menjadi kaisar ilahi. Saya mencobanya sendiri dan menghancurkan takdir saya, tetapi bersama Anda, saya tiba-tiba takut, sampai mati. Jadi aku mulai menatanya. Mu Qingyu berkata perlahan, dalam hidupku, aku mendapat banyak peluang. Pada saat itu, aku berlatih keterampilan Dewa Pintu, Formula 3 Pembersihan dan 1 Qi, Rumus 3 Pembersihan dan 1 Qi, dan saya mengubah 3 menjadi 3. Ngomong-ngomong, ini mirip dengan keterampilan inkarnasi Dewa Pintu yang Anda latih sebelumnya. Mendengar ini, Mu Yun hendak berbicara, tetapi Mu Qingyu berkata, kamu tidak bisa memperbaikinya, jangan pikirkan itu. Oh, Mu Qingyu kemudian berkata, saya telah berhasil mempraktikkan Formula 3 Pembersihan dan 1 Qi. Saya telah memasuki batas manusia dan membuka keluarga pastoral. Keluarga pastoral bukanlah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, tapi keluarga yang kubuka. Aku yang kedua, bersama ibumu. Aku yang ketiga melarikan diri ke reruntuhan gurun, sehingga Kaisar Ming tidak dapat menemukanku. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tetap di tempatnya 4655. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mu Qingyu kemudian berkata, yang pertama, aku kembali ke dunia manusia, menciptakan peternakan, dan menjadi salah satu dari 10 keluarga dewa di dunia manusia, yang telah diwariskan hingga hari ini. Yang kedua, aku, bersama ibumu, menghadapi pengepungan 9 kaisar surgawi di dunia Changlan. Ibumu ditangkap, aku melarikan diri, membawamu pergi dari Changlan dan menghilang. Pada saat ini, Mu Yun menyela Mu Qingyu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, tunggu, aku akan memperlambat. Dengan kata lain, pada saat itu, 9 kaisar surgawi mengepung orang tua mereka. Tubuh kedua ayahmu ada bersama ibumu, dan kamu bisa bertarung dengan ibumu dengan salah satu dari mereka. Apakah ini, ada yang aneh? Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, meskipun 1 diubah menjadi 3, saya dapat mengkonsolidasikan kekuatan saya. Saya mungkin juga melakukan sesuatu. Petik 2. Dan bahkan jika itu hanya sepertiga dari kekuatan, 9 kaisar surgawi bisa jangan mengancamku saat itu. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, seberapa kuat menjadi ayah kaisar. Jika kamu berbicara dengan hati-hati, kamu seharusnya mampu bersaing dengan Kaisar Kuning. Itu juga sangat kuat. Aku bisa setara dengan Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Mu Yun mengangguk.
Kamu salah paham. Mu Qingyu berkata, apa yang saya katakan adalah bahwa pada saat itu, saya bisa bertarung dengan Kaisar Kuning dan Kaisar Chang, dan tidak ada tandingannya. Petik 2 titik 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 titik. Petik 2. Jika orang yang duduk di depannya bukan miliknya ayah, Mu Yun ingin memarahi. Pada saat ini, Mu Yun memikirkan seseorang. Bintang Kaisar, yang paling menyedihkan, itu pasti dia. Kaisar Qing awalnya mengira ayahnya mengancamnya sampai ayahnya sejajar dengannya. Pada saat itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari Kaisar pertama. Apa yang disebut sebagai Kaisar pertama ayahnya juga merupakan hal yang lebih belakangan. Faktanya, jauh sebelum itu, ayah saya telah melampaui Dixing. Mu Yun kemudian berkata, jadi, ayah, kamu adalah orang pertama di dunia manusia, siap untuk waktu dan tempat perampokanku. Ya, karena pengalaman Kaisar Chang, Kaisar Huang, dan Ye Xiaoyao, aku adalah orang pertama yang duduk di dunia manusia untuk menyempurnakan kehidupan kesembilanmu. Faktanya, 7 kehidupan pertama adalah sempurna. Saya meminta Anda untuk menjadi pangeran dari keluarga gembala dan memberikan Anda formula seni bela diri. Anda dapat melalui bencana secara terpisah, yang dapat mempercepat kecepatan, tetapi tidak akan menyebabkan masalah dalam takdirmu hingga terjadi sesuatu yang salah di dunia Changlan. Soal, aku harus menggabungkan ketiganya dan kembali ke Changlan. Nah, apa masalahnya? Saat itu, aku membawamu kembali dan membesarkanmu. Ibumu ditangkap oleh Di Yuan. Awalnya Di Yuan tidak bergerak. Ini awalnya rancanganku. Bahkan jika Di Yuan menangkap ibumu, itu tidak akan menyakiti ibumu, tapi nanti, Di Ming merawat ibumu. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku kembali. Akibatnya, kamu mengalami kecelakaan di penggembala dan membuka kehidupan Raja Perimu. Sejak saat itu, kaulah yang telah dirampok, tapi itu tidak masalah. Kemudian, saya menangani urusan Changlan dan mengambil kursi itu lagi. Sebelum Anda mencapai alam Raja Peri, Anda semua berada di bawah angin dan air. Kamu juga bertemu Xie Qing dan menjadi sahabat karib, tetapi saat ini, kamu lagi. Ada yang salah. Mu Qingyu kemudian berkata, Di Yuan dan beberapa kaisar surgawi lainnya ingin mencoba memurnikan ibumu. Kali ini Di Ming tidak melakukannya, jadi saya tidak tahan. Jadi saya meninggalkan dunia manusia, melarang surga ke-9 secara langsung, dan membuat keributan di 8 dunia surgawi lainnya. Hal-hal menghentikan 9 kaisar surgawi untuk bergandengan tangan. Saya lega untuk pergi kali ini, karena ada Mie Tianyan, tapi siapa tahu, aku pergi, Mie Tianyan juga pergi. Kamu mati langsung karena Suksiantu dalam hidupmu. Awalnya, aku berencana kamu akan mendapatkan Suksiantu, menerobos negeri peri dan menjadi dewa. Hasilnya gagal. Mu Qingyu menghela nafas, nanti, saya kembali dan ingin menembak Mie Tianyan secara langsung. Jika bukan karena permohonan Huang Xi, Mie Tianyan pasti sudah mati. Anda tidak akan melihatnya lagi di Changlan, tetapi karena itu, istri tercintanya meninggal dan dia benar. Kamu merasa bersalah. Seiring berjalannya waktu, kamu meminta kematianmu sendiri. Petik 2. Ini kedua kalinya masalah terjadi. Mu Qingyu kemudian berkata, sampai saat ini, dalam kehidupan ini, aku secara pribadi membentuk kembali tubuhmu. Saat itu, aku memilih Yun Xinyao karena Yun Xinyao sangat konsisten dengan takdirmu, jadi aku membiarkanmu lahir dari perutnya. Mu, Yun buru-buru berkata, ayah, apa yang kamu lakukan dengannya? Sepanjang hidupku, aku belum pernah menyentuh seorang wanita kecuali ibumu. Mu Qingyu berkata dengan sedikit rasa puas diri, pada saat itu, aku hanya menggunakan trik sulap padanya untuk membuatnya berpikir dia cocok denganku dan memilikimu. Tubuh fisik dalam hidupmu. Setelah kamu pergi, aku juga kembali dan membimbingnya menuju kehidupan baru. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya harus mengatakan bahwa ayah saya sangat kasihan pada Yun Xinyao. Tapi dalam hati ayahku, ibuku adalah yang paling penting. Ketika kamu memulai hidupmu, tumbuh dewasa dan bertemu Qin Mengyao, aku menipu Bing Xiaochen untuk mereinkarnasi putri mereka menjadi Qin Mengyao. Aku baru saja bertemu denganmu. Aku tidak berharap kamu melakukannya memiliki 2 kuas. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, layak menjadi anakku. Kamu mengatur segalanya. Itu wajar. Itu yang diminta ibumu kepadaku. Ibumu menyetujui 9 menantu perempuan itu, dan aku mulai memimpin jembatan. Petik 2. Itu tergantung dirimu sendiri, tapi aku harus bersiap.
Mu Qingyu kemudian berkata, Qin Mengyao sebenarnya adalah menantu kesayanganku. Maksudku satu hal saja sudah cukup, tapi ibumu bilang tidak cukup hanya membuka dahan dan daun untuk para penggembala. Cermin Tianji di Paviliun Tianji adalah salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan. Saya rasa Anda tahu bahwa Paviliun Tianji pernah berkata bahwa potensi dan bakat Qin Mengyao akan melampaui pendahulunya. Saya, Lu Qingfeng, Ye Xiaoyao, Kaisar Chang, Kaisar Huang, dan bahkan Kaisar Ming. Dan seterusnya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Untuk ini saja, dia juga harus menjadi menantu perempuan gembalaku. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Bersama istriku, aku wanita kebanggaan pertama di dunia Changlan. Tidak ada yang bisa membandingkan. Mu Qingyu kemudian berkata, ketika hidupmu dimulai, aku telah mengawasimu dalam kegelapan, dari kota Beiyun, ke Kekaisaran Nanyun, dan kemudian ke dunia kuning kecil. Petik 2. Sampai akhir, saat kamu bertarung dengan darah burung hantu, aku meninggalkan dunia manusia, tapi untungnya, kamu menang, tapi ada juga masalah. Kamu memasuki dunia Changlan dan memasuki dunia Terner. Dunia Terner adalah tempat kotor seni bela diri di surga ke-9. Ini seperti orang bisa makan, minum, lazar, langit dan bumi, dan dunia Terner mirip dengan toilet tempat orang tinggal, yang menyebabkan masalah dalam latihan Anda, tapi untungnya, Anda memperbaikinya nanti, dan saya juga alarm palsu. Pertempuran antara kamu dan burung hantu darah, aku kembali ke Changlan dan memulai rencanaku. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, pada saat itu, saya menemukan Bing Xiaochen, ketiga pamanmu, dan yang lainnya. Mereka membuat keributan besar dan berkata bahwa mereka ingin melawan Kaisar Yuan. Faktanya, surga ke-9 pada saat itu telah dilarang oleh saya. Pada titik ini, Mu Qingyu segera berkata, oh, ya, saya lupa mengatakannya. Ketika hidup Anda terbuka, saya telah mencapai Kaisar Ilahi dalam ketidakjelasan. Mu Yun tertegun. Dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan saat ini. Dia hanya bisa mengangkat teko anggur dan menyentuh ayahnya.